Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bagaimana awal mula kami membuka toko sembako. Sebelum kami merintis usaha sembako ini, dulu awalnya kami itu adalah pedagang pokat, jadi agen pokat. Singkat ceritanya, waktu itu orang tua saya tinggal di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi di sana itu banyak pokat dan harganya murah. Jadi bapak menghubungin saya, bagaimana kalau kamu menjadi agen pokat di Palembang, kata bapak. Tanpa pikir panjang, saya dan suami langsung mengiyakan untuk menjadi agen pokat. Akhirnya setelah kami setuju, bapak langsung mengirimkan pokat setiap hari itu 300 kilo. Dikirim dari Pagar Alam sampai ke terminal Jakabaring. Jadi setiap jam 4 pagi kami harus mengambil pokat di terminal Jakabaring. Karena sudah terbiasa bangun pagi dan berjualan pokat, dari situlah minat bisnis kami tumbuh, terutama untuk suami saya. Karena suami saya itu latar belakangnya adalah pekerja kantoran dan pegawai negeri orang tuanya. Kalau saya itu memang orang tua saya usahanya adalah pedagang. Jadi saya sejak dari kecil sudah biasa jualan. Waktu usaha pokat itu, sistem pembayaran yang kami terapkan adalah sistem pembayaran tempo. Jadi setiap pokat datang, diambil dari terminal itu langsung dibersihkan, disortir, terus diantar ke pedagang buah. Kita menjalankan bisnis pokat itu sekitar 8 bulan. Kita sudah memiliki banyak pelanggan, pedagang buah itu sudah banyak, dan kita juga sudah berhasil memasarkan pokat kita itu sampai ke mall di PTC dan Larissa, toko buah yang terkenal di Palembang. Tetapi karena pokat itu adalah buah musiman, tidak setiap hari ada, akhirnya setelah 8 bulan kami bisnis pokat dan sisa 4 bulannya itu kan barang kosong, dan kalau mau beli di tempat lain harganya sangat tinggi, tidak bisa jual lagi di Palembang. Setelah kami tidak jualan pokat lagi, akhirnya suami saya memutuskan untuk membuka toko sembako. Tanpa pikir panjang, kita langsung gerak cepat membuka toko sembako di garasi rumah. Waktu itu hanya sepetak. Kita hanya punya modal, ada simpanan uang 15 juta, terus pinjam sama mertua itu 20 juta. Jadi totalnya adalah 35 juta modal kita. 5 juta kita gunakan untuk membeli peralatan, membuat rak, itu ada 4 rak, terus membeli timbangan. Sisanya itu kita belanjakan barang. Waktu pertama kita belanja barang, kita pernah mengalami salah tempat membeli barang. Kita tidak tahu di mana agen sembako yang terbesar di Palembang. Akhirnya kita belanja di agen yang ada di Pasar 16 kalau di Palembang itu. Kita pikir itu harga sudah murah. Ternyata setelah kita beli barang, waktu itu kita belanja sekitar 8 juta kalau nggak salah. Terus sisa uang kan masih ada, jadi kita teruskan untuk belanja ke agen yang besar yang ada di dekat daerah kami. Setelah tanya ke teman-teman, akhirnya memutuskan belanja di agen Ato. Itu adalah agen terbesar, dan ternyata itu dekat dengan rumah saya. Setelah kita belanja, ternyata tempat kita belanja yang pertama di Pasar 16 itu mahal. Satu kardusnya itu selisih 5.000. Jadi buat kalian yang mau buka toko sembako, jangan sampai
Jadi buat kalian yang mau buka usaha sembako, jangan sampai salah belanja waktu pertama beli barang, karena itu sangat menentukan harga jual. Selisih 5.000 satu kardus itu jatuhnya sangat kemahalan kalau kita mau jadi agen sembako. Akhirnya sisa uangnya kita belanjakan dan kita bukalah toko sembakonya pada tahun 2018. Pada saat pertama buka toko sembako, kita langsung melakukan promo. Cerita sedikit, sebelumnya suami saya itu adalah marketing di sebuah perusahaan, jadi dia pintar membuat program apa untuk toko kami, karena dia sering buat program di kantornya. Setelah toko kami berjalan 1,5 tahun, akhirnya suami saya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan memilih fokus untuk membesarkan toko sembako kami. Setelah resign 1 tahun, akhirnya kami membuka cabang yang kedua. Kami memang punya mimpi dan keinginan untuk membuka toko yang ada di pinggir jalan, karena kalau di pinggir jalan itu lokasinya itu strategis, sedangkan toko yang pertama tadi kan di dalam perumahan. Setelah kita survei cari tempat ruko, akhirnya kita ketemu. Ternyata rukonya tidak terlalu jauh dari rumah. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 5 menit sudah sampai, tapi di daerah sana target marketnya itu sangat menjanjikan. Di sana banyak perumahan dan penduduk kampung. Pada awalnya kita tidak memiliki modal yang banyak untuk membuka toko sembako yang kedua. Kita cuman memiliki tabungan waktu itu sekitar 18 juta, sedangkan bayar sewa rukonya itu 12.500.000. Setelah kita tanya ke yang pemilik rukonya, akhirnya bapaknya menyetujui agar rukonya kita sewa seharga 12,5 juta. Kita bayar sebanyak 2 kali pembayaran. Setelah selesai pembayaran, alhamdulillah karena kita di toko sudah banyak masuk distributor, jadi barang-barang itu kita tinggal pesan dan kirim di toko depan. Untuk barang sembako seperti kebutuhan beras, saya juga dikasih kepercayaan oleh agen toko sembako. Kita waktu itu belanja sekitar 69 juta lebih dan kita bayar 20 juta. Sedangkan sisanya kita bayar seminggu sampai 2 minggu kemudian. Alhamdulillah barang sudah langsung banyak di toko kedua. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sudah sampai sekarang. Toko yang kedua sudah berjalan 9 bulan dan memiliki 1 karyawan. Jadi toko yang di depan itu yang jaga suami saya, sedangkan yang di dalam perumahan yang jaga saya. Omset juga mulai menaik. Untuk keadaan sekarang, walaupun pada saat pandemi seperti ini, alhamdulillah tidak ada kendala dengan omset di toko. Malahan omset naik karena orang takut untuk belanja terlalu jauh, apalagi untuk ke pasar. Karena sebelumnya di daerah kami itu kalau untuk toko sembako grosir itu hanya ada di pasar. Karena toko kami sudah lumayan terkenal, jadi orang-orang tidak perlu ke pasar lagi, bisa langsung belanja ke toko kami. Hal yang kita terapkan di toko yang membuat toko kami bisa bersaing dengan toko sembako yang lain yang sudah berpengalaman adalah, yang pertama adalah harga. Jadi kita hanya mengambil keuntungan
500 sampai 700 rupiah, tidak lebih dari itu. Apalagi untuk kebutuhan pokok seperti beras, gula, terigu, sagu, telur, itu keuntungannya kita hanya 500 sampai 700 rupiah. Tetapi kita bisa mengambil keuntungan di barang yang lain, seperti di kosmetik, make up, alat-alat kamar mandi, pembersih kamar mandi, untuk ATK kita bisa ambil keuntungan di sana. Jadi konsumen itu tidak terasa bahwa toko kita itu mahal, jadi mereka sudah percaya.